Episode 178. Kalau aku boleh tahu memangnya ada apa antara Leni dan Dava? Dipa menghela napas pelan. Dipa lupa dengan permintaan Dava agar menjaga rahasianya. Dipa tidak tahan saat melihat Leni yang seperti orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Apa ada masalah serius? Barangkali kamu bisa cerita sama aku? Dipa melirik sekilas pada Charles kemudian kembali meluruskan pandangannya. Dipa tidak mungkin menceritakan apa yang dia tahu pada Charles. Charles memang kekasihnya sekarang, tapi Charles masih orang luar. Dava adalah kakaknya yang harus dia tutupi apapun masalahnya. Hanya ada sedikit kesalahpahaman saja dan aku ingin meluruskannya. Charles mengangguk. Charles maklum kalau memang Dipa tidak mau terbuka padanya. Charles menyadari dirinya hanya kekasih Dipa yang tidak harus selalu tahu tentang masalah Dava, kakak kembar Dipa. Apapun masalahnya aku harap bisa cepat selesai ya. Dipa hanya diam. Masalah perasaan Dava dan Leni tidak akan selesai jika mereka berdua tidak mau jujur satu sama lain. Terlebih Davi yang sangat mencintai Leni. Davi pasti akan menjadi yang paling tersakiti di antara ketiganya. Bahkan bukan tidak mungkin Davi akan salah mengartikan maksud dari perasaan yang Dava pendam dari dulu. Kita kemana dulu? Tanya Charles mencoba mengalihkan pemikiran Dipa. Memangnya kamu gak sibuk hari ini? Dipa menoleh lagi menatap pada Charles yang sedang fokus mengemudikan mobilnya. Untuk kamu kesibukan di kantor bisa aku kesampingkan, asal kamu bahagia apapun pasti aku lakukan. Senyum Charles menatap sekilas pada Dipa. Dipa tersenyum geli. Charles memang selalu menghiburnya dengan gombalan yang menurut Dipa malah terkesan lucu. Jadi kita kemana dulu ini? Apa ke pelaminan langsung aja? Iya, apa sih kamu gak lucu tahu? Gak lucu tapi kok bibirnya mundur sih? Ya kalau maju aku monyong dong. Leni terus mengurung diri di kamar setelah kepergian Davi. Entah apa yang dipikirkan Davi tentang hubungan mereka Leni tidak tahu. Tapi Leni tidak bisa memungkiri bahwa dirinya takut kehilangan sosok Davi. Leni takut Davi benar-benar meninggalkannya. Dan memikirkan mereka yang hanya akan berhubungan sebagai teman rasanya sangat tidak bisa. Ya Tuhan, ayah bilang hamba ditemukan di tong sampah. Itu artinya hamba adalah anak yang tidak diinginkan hadir ke dunia ini oleh kedua orang tua hamba. Meskipun ayah dan ibu selalu bilang mereka bersyukur menemukan hamba, tapi entah kenapa hamba tetap merasa sedih, dan sekarang Davi juga akan meninggalkan hamba. Apa hamba memang tidak pantas dicintai Tuhan? Leni meneteskan air mata mengingat nasibnya yang begitu malang. Leni tidak pernah tahu siapa kedua orang tuanya. Leni juga tidak pernah tahu bagaimana rupa keduanya. Leni kemudian bangkit dari ranjangnya dan berpindah duduk di kursi di depan cermin besar yang berada di kamarnya. Leni menatap pantulan wajahnya di sana. Dengan pelan disentuhnya kedua pipi terusnya. Apakah rupa ibu kandung hamba sama seperti hamba Tuhan? Atau justru rupa ayah kandung hamba yang sama dengan hamba? Hela napas pelan keluar dari kedua bibir tak berlipstik Leni. Apapun dan bagaimanapun kedua orang tua kandungnya, Leni benar-benar sangat ingin menjumpai mereka. Leni memang tidak pernah mengatakan ingin bertemu dengan kedua orang tua kandungnya baik pada David maupun pada Ariana. Leni takut mereka tersinggung dan menanggapi Leni dan menganggap Leni akan meninggalkannya dan memilih hidup bersama orang tua kandungnya. Ya sayang, ibu kandung kamu sangat cantik. Leni terkejut ketika mendapati Valeri sudah berada di belakangnya. Entah sejak kapan wanita itu berada di belakangnya. Leni benar-benar tidak menyadarinya. Grandma, lirih Leni. Valeri tersenyum kemudian melangkah pelan menghampiri Leni yang masih menatapnya lewat cermin yang berada di depannya. Kamu mau grandma aja ke tempat orang tua kandung kamu? Grandma tahu? Tentu saja, grandma tahu segalanya. Tapi ayah sama ibu, mereka akan mengerti, ibumu akan setuju, percaya sama grandma. Senyum Valeri memotong ucapan Leni. Saking ingin tahunya siapa kedua orang tua kandungnya, Leni pun mengikuti Valeri yang malah membawanya menuju area pemakaman umum di daerah yang cukup terpencil di pinggir kota. Grandma, kenapa kita kesini? Perasaan takut mulai menghinggapi hati Leni. Namun Ariana yang berada di sampingnya berusaha untuk menenangkan dengan mengusap lembut bahu putri kesayangannya itu. Ini makam Batari, dia itu babysitternya ibu kamu dulu. Leni mengernyit, gadis itu tidak tahu kenapa tiba-tiba Valeri malah menceritakan tentang babysitter Ariana dulu. Padahal Valeri mengatakan akan mengajaknya menemui ibu kandungnya. Grandma, dengarkan dulu grandma bercerita nak. Gak baik memotong pembicaraan orang tua. Setelah Ariana penuh kasih sayang.
Leni mengepalkan kedua tangannya mencoba menahan rasa kesalnya. Leni ingin bertemu ibu kandungnya, ibu yang sudah bertaruh nyawa melahirkannya, bukan mendengar cerita masa kecil ibunya, Ariana. Valerie terus bercerita tentang babysitter yang sudah sangat berjasa mengurus Ariana dulu, babysitter yang merangkap juga sebagai asisten rumah tangga untuknya, babysitter yang memang sudah tidak memiliki siapa-siapa selain Valerie sebagai sang nyonya. Grandma cukup, Leni mau ketemu sama ibu kandung Leni. Bukan mau mendengarkan cerita masa kecil ibu. Valerie terdiam kemudian menghela napas. Wanita dengan dress hitam pekat itu kemudian berjongkok di samping makam di mana nisannya tertulis nama Taryani, mantan babysitter Ariana. Grandma, please. Tari ibu kandung kamu, Leni. Tari wanita yang telah melahirkan kamu. Jelas? Leni terdiam seketika, dunianya seakan runtuh detik itu juga begitu ucapan bernada tinggi Valerie selesai. Leni tertawa, namun air mata juga menetes membasahi pipi terusnya. Grandma, apaan sih? Nggak lucu banget bercandanya, katanya dalam tawa disertai tangisnya. Ariana yang terus berada di samping Leni hanya bisa menghela napas. Ariana tahu Leni pasti sangat terpukul mendengar kenyataan bahwa wanita yang telah melahirkannya sudah tidak ada lagi di dunia yang dia pijak. Grandma serius? Tari ibu kandung kamu? Terus kenapa aku dibuang, Grandma? Valerie menghela napas. Ariana dan David mungkin belum memberitahu semuanya pada Leni. Mom, please. Leni harus tahu semuanya. Setelah Valerie tegas. Ariana hanya bisa menghela napas kemudian mengangguk pelan. Selama ini baik Ariana maupun David sama-sama sepakat tidak memberitahu yang sebenarnya pada Leni. Mereka berdua tidak mau melihat putri kesayangannya sedih apalagi sampai terpuruk. Bukan Tari yang membuang kamu, Leni, tapi Grandma. Grandma yang menyuruh orang untuk meletakkan kamu di samping tong sampah di sekitar rumah ayah dan ibu kamu saat itu. Tangis Leni pecah, badannya melemas dan meluruk ke tanah mendengar penjelasan dari Valerie. Leni tidak menyangka jika ternyata ibu kandung yang selama ini ingin dia temui sudah tidak menghirup udara yang sama lagi dengannya. Ibunya sudah menghilang dari dunia ini. Leni menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Gadis itu terus memberontak saat Ariana berusaha menenangkannya dan meyakinkannya dengan pelukan.